ya enggak, merumuskan NKRI, makin ke ujung ke sini makin rusak. Iya, rusak ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh biarkan karena itu perlu perubahan. Jadi kalau pemodal sudah menguasai partai, repot kita. Ya. Karena namanya sifatnya modal itu kan harus beruntung. Ya, nggak ada yang mau modal. Ya bicara bisnis, tapi bukan bicara bisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Tahu ceritanya? Abdurrahman bin Auf ini membeli seluruh korma yang busuk pada zaman itu. Demi untuk menjaga stabilitas. Namun Allah memberikan sesuatu. Satu daerah Yaman kalau tidak salah waktu itu. Ada semacam penyakit. Obatnya itu korma busuk. Maka dibelilah seluruhnya itu. Akhirnya apa? Niat baik, tulus, ikhlas daripada Abdurrahman bin Auf tadi menjadi suatu hikmah bagi sekarang uang yang berkuasa. Oh, uang berkuasa. Iya. Enggak juga, Bib. Masih banyak enggak bisa dikuasai orang. Anak-anak sekarang ini yang benar-benar itu jadi orang yang pragmatis gitu. Yang pragmatis sekarang lagi laku. Nah, sayang kita tidak mendidik kader-kader muslim menjadi pragmatis. Ya biarlah. Ya, karena mereka memang mikir hanya dunia ya. Kalau ngomong soal dunia, soal kekuasaan. Nah, Oke, sekarang kita lanjut dari kita. Jadi percawe-cawean ini kita lihat. Di Cawapres ini itulah terjadi manuver-manuver. Prabowo Caimin PKB nggak selesai-selesai, entah kapan ini. Mungkin the last minute barangkali. Itu dia, kemarin sampai ada semacam olok-mengolok ya tentang kondisi kekinian ya. Ada bahasa dari orang PKB itu 11-12 katanya gitu. Itu apa? Kalau mereka 11 ya kita 12 gitu loh. Jadi kalau istilah mereka masih ngulu-ngulu ya kita loncat lari gitu. Wah gitu. Jadi itulah yang terjadi ya. Ya makanya jadi Caimin itu kan sudah dipatok. Ya pokoknya capres atau copres. Nah itu aja dah. Gitu. Oleh PKB. Bukan cuma PKB. Nah dianya juga. Oh belum tentu. Ulama-ulama Jawa Timur Tengah kemarin nerima Anies Baswedan menyatakan deklar mendukung kok. Ya itu kan presidennya. Ini kan kalau Caimin kan ngomong wapres. Ya kalau wapres kan begini. Ada semacam pemikiran yang belum habis-habis sampai sekarang. Bahwa Nahdien itu menentukan. Ya kalau kembali ke capres bro. Yang ngomong capres ya. Sudah selesai. Itu semua sudah dukung Anies. Termasuk kemarin di Jawa Barat. Iya deklarasi mereka. Sudah deklarasi. Nah saya kaitkan ya. Kalau yang satu sisi, yang status quo ini pengen begini, yang Koalisi Perubahan juga punya strategi kan. Oh nanti iya. adu strategi. Adu strategi. Cuma yang tidak mau mereka adu gagasan. Yang aktif-aktif mendingan fokus aja dah. Ya kan sudah fokus ini kajiannya kan. Secara kuantitatif, ya enggak. Jawa Barat, insya Allah bisa jurdil. Nah sekarang kita balik cawapresnya ini. Sebelum balik Prof. Kita berikan apresiasi Prof. Karena SMP sini, kita ini, Khas Channel ini, kalau ada yang dukung Koalisi Perubahan tuh kita kan makin semangat. Oh iya, kita beri apresiasi kepada Forum Purnawirawan TNI Polri. Yang pendukung Anies. Deklarasikan mendukung Anies. Mendukung Koalisi Perubahan. Oke, nah kan sekarang kita buka kan enak kan? Baik. Nah sekarang kita balik ke Erik nih. Erik punya dana, mau jadi cawapres, ya. Lah sekarang BUMN itu tahu nggak Bib? Sudahlah, ini ada pejabat dikasih mimpin satu lembaga di BUMN, tidak sukses, pilot malah, tutup. Kemudian diangkat lagi, mimpin yang lain lagi. Ini terjadi nih, Pak Menteri kita ini. Ya memang Prof kalau ngomong soal Menteri Kabinet sekarang ini, ya kalau boleh katakan tanda kutip amburadul. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, apa kabar?
Alhamdulillah. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Bib, sehat banget nih. Iya. Ini baru jalan-jalan pakai jaket, tadi pagi agak dingin. Tak lupa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisik-bisik ini tentang politik kekinian ya. Politik dan peta kekinian serta manuver-manuver daripada capres dan kemungkinan capres yang akan bermain di dalam Pilpres 2024. Rupanya Pilpres 2024 ini sangat luar biasa, Prof ya. Oh iya, karena ini diharapkan akan terjadi proses pendidikan politik bagi yang mengikuti. Dan ini berharap sudah sampai kepada tingkat mereka pelajar SMA. Tapi harus diluruskan untuk hal-hal yang benar ya. Jadi jangan mereka termakan hoak, termakan apa. Sampaikanlah kebenaran kepada mereka. Kita di Rumah Kebenaran, kita di NGO Peace, dan kemudian di Has Channel maupun Peace Channel. Insya Allah kita akan sampaikan kebenaran, kemudian analisis kita secara kualitatif, kuantitatif dalam pendekatan akademik dan empiris. Gitu, Bib? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Nah, peta kekinian kita ya omong-omong soal dinamika pencapresan lah. Itu aja dulu yang masih seru ini. Iya, seru dan menarik ya. Seru dan menarik, Bib. Paham nggak perkembangan terakhir ini? Ya. Capres kan dia. Semakin hari semakin membingungkan. Oh ya, yang bingung itu kan dua, Bib. Oh gitu ya. Yaitu capres, capres Prabowo dan capres Ganjar Pranowo. Ini yang membingungkan. Oh gitu ya. Membingungkan seantero, ya enggak? Dunia perpolitikan bukan dunia. Oh gitu. Ya. Kalau yang menggeparkan dunia itu Anies Baswedan dan Macan Ompong. Kalau Ganjar nggak tahu mereka. Oke, Bib ya. Jadi kalau Prabowo, Anies itu dikenal dunia. Iya. Ya. Tapi juga Ganjar dalam dunia perbokepan terkenal. Oh gitu. Iya. Jadi kita mau bicara apa nih, Bib? Ya. Mengenai lah ya. Semua masalah. Baik. Saya ingin mendalami masalah sekarang. Tentu yang menarik, Bro. Oh, yang menarik tuh begini, Prabowo. Ambil Prabowo dulu lah ya. Prabowo ini kan 02 dulu. Iya. Saya dia Satgas 02. Iya, itu udah kita bahas. Lupakan saja. Ya. Nah, kemudian sekarang Prabowo ini dikomentari oleh Agung Gumilar. Pelanggar HAM. Dikomentari oleh Hendro Priyono. Kemudian dikaitkan dengan masalah kudeta Habibie. Oh ya? Oh iya, sehingga Habibie bilang selesaikan itu dengan baik. Gitu. Ini mundur belakang nih. Iya, mundur belakang. Iya, ini bukan ini diangkat masalah supaya isu negatif Prabowo ini itu diterima oleh ini. Nah, kemudian dari pihak Bu Mega juga ada sentimennya sama Prabowo ini. Jadi Prabowo terganggu pasangan, sedangkan cawe-cawe Pak Jokowi, Pak Joko Widodo ini mengupayakan Prabowo ini muncul. Iya. Berarti ada yang lucu nih, Prof. Nah, lucunya di mana? Iya, di cawapres. Nah, iya, gimana cawapres? Banyak nih, ada cawapres pemodal, ada cawapres yang oke, saya potong aja deh. Yang kalau cerita pemodal yang berambisi ada. Artinya modal dan umur. Iya. Kita buat dulu bicara modal. Jadi yang punya modal nih mau mengendorse dirinya maupun diendorsekan oleh Pak Joko. Jadi seperti misalnya ini. Dulu kan ada Anies Sandi. Sandi ini pemodal kuat. Ya. Dia berharap menjadi cawapres salah satu ini, tapi tidak mungkin dengan Prabowo. Kenapa nggak mungkin, Prof? Bisa ketemu lagi. Dunia penuh kemungkinan. Oh, dunia penuh. Oke lah, tapi saya berpikir malah di tempatnya Ganjar. Kenapa sih bilang berkemungkinan? Nah, ini de facto ya. Sudah 13 bulan. Ya, semacam sudah ada agreement antara Gerindra dengan PKB. Sampai hari ini ada semacam ya gonjingan yang ramai. Ada gonjingan. Oh, ini barangkali begini. Karena kabarnya Erick Thohir nih mulai masuk mau jadi wakilnya Prabowo. Itu ini memang diusung oleh oleh PAN kan yang waktu itu Prof bilang apa?
Nyosor ya? Ya, nyosor. Ya, jadi P3 diambil oleh Sandi. Sandi, selesai. Selesai. Nah, tahu nggak formulanya apa itu? Bamsud bilang kalau mau ambil partai itu atau bikin partai itu nggak sulit, 1T selesai. Oh gitu ya. Sedangkan Yusuf Kala bilang kalau mau jadi ketum ya 500 sampai 600 M lah. Oh gitu. Nah, rumus ini rupanya digunakan mereka. Oh. Dijadikan rujukan. Tapi ini nggak bagus pemikiran. kalau buat pendidikan politik. Pembodohan politik itu maksudnya. Iyalah. Namanya Ya, juga bagaimana? kita kan bangsa Indonesia kan rata-rata baru SMP. Malu Prof di mata dunia kita kalau semua partai bisa dibeli, bisa dikuasai dengan uang gitu loh. Ya yang malu ini, Bu. Ya yang malu ini terutama adalah founding fathers di alam kubur sana. Iya. Mereka merumuskan dengan baik pembukaan Dasar 45, ya enggak, merumuskan NKRI. Makin ke ujung ke sini makin rusak. Iya, rusak ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh biarkan karena itu perlu Iya. bahan. Jadi kalau pemodal sudah menguasai partai, repot kita. Ya. Karena namanya sifatnya modal itu kan harus beruntung. Ya, Nggak ada yang mau modal. Ya bicara bisnis, Iya. tapi bukan bicara bisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Tahu ceritanya? Iya. Abdurrahman bin Auf ini membeli seluruh korma yang busuk pada zaman itu. Iya. Demi untuk menjaga stabilitas. Namun Allah memberikan sesuatu. Satu daerah Yaman kalau tidak salah waktu itu. Ada semacam penyakit. Obatnya itu korma busuk. Maka dibelilah seluruhnya itu. Akhirnya apa? Niat baik, tulus, ikhlas daripada Abdurrahman bin Auf tadi menjadi suatu hikmah bagi dirinya. Tapi kejauhan Prof kalau kita dari ke sana ya kita orang belajar dari ketemu dah 13 abad yang lalu kita bawa lah, Bib. Ya namanya agama itu nggak ketemu Prof, nggak akan ketemu. Udah jauh, generasi udah beda jauh. Sekarang uang yang berkuasa. Oh, uang berkuasa. Iya. Enggak juga, Bib. Masih banyak yang enggak bisa dikuasai orang. Anak-anak cucu ideologis biologis Masumi yang benar enggak kemakan sama rupiah itu, Bir. Itu yang di bawah. Tapi kalau yang di atas kan udah jelas. Nah, yang di atas sekarang siapa? Yang paling pimpinan partai sudah jelas. Oh, pimpinan partai ya, partai yang lain lah nggak tahu saya. Tapi yang jelas kalau di Masumi atasnya itu Abdullah Yamahua, Prof Fuad Amsyori. Ya, makanya Masumi itu nggak maju-maju, nggak mau dagang. Insya Allah Allah berikan karena kita bergerak pasti dengan kebenaran. Iya, sekarang ini yang benar-benar itu jadi orang yang pragmatis gitu. Yang pragmatis sekarang lagi laku. Nah sayang kita tidak mendidik kader-kader muslim menjadi pragmatis. Iya biarlah. Ya karena mereka memang mikir hanya dunia ya. Kalau ngomong soal dunia, soal kekuasaan. Kalau Masumi itu dunia akhirat, Pip. Jangan bilang Masumi nggak ngerti makan keju, ngerti. Oh, gitu. Salem juga ngerti. Oh gitu. Iya ngerti kita. Tapi makan dari pendapatan jalur yang halal tanpa riba. Iya. Nah, Oke, sekarang kita lanjut dari kita. Jadi percawe-cawean ini kita lihat di cawapres ini itulah terjadi manuver-manuver. Prabowo Caimin PKB nggak selesai entah kapan ini, mungkin the last minute barangkali. Itu dia kemarin sampai ada semacam menurut saya itu olok-mengolok ya tentang kondisi kekinian ya. Ada bahasa dari orang PKB itu 11-12 katanya gitu. Itu apa? Kalau mereka 11 ya kita 12 gitu loh. Jadi kalau istilah mereka masih ngulu-ngulu ya kita loncat lari gitu loh. Wah gitu. Jadi itulah yang terjadi ya. Betul aja kenyataan. Udah lari nih sekarang Caimin. Oh, lari kemana dia? Lari ke Bu Mega sekarang sudah merapat ke Bu Mega. Ketemu Bu Puan. Cuma kalau gitu dia menerjang Puan dong. Kan Puan minimum cawapres. Makanya begitu Caimin merapat ke Bu Mega, ke Mbak Puan, kemudian ke Bu Mega, ke Mbak Puan, ketemu bla 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 bla, langsung teriak Prabowo-nya, Gus jangan lari Gus gitu. Oh gitu. Gus jangan lari Gus gitu. Iya padahal ya PKB ya Nahdien, tapi di PKB ini Nahdien ini tidak hanya ada Yakult. Ya makanya jadi Caimin itu kan sudah dipatok. Ya pokoknya capres atau copres. Dah itu aja dah.
Gitu. Oleh PKB. Bukan cuma PKB, Nahdliennya juga. Oh, belum tentu, semua belum tentu. Ulama-ulama Jawa Timur Tengah kemarin nerima Anies Baswedan menyerahkan deklar mendukung kok. Ya itu kan presidennya. Ini kan kalau Caimin kan ngomong wapres. Ya, kalau wapres kan begini, ada semacam pemikiran yang belum habis-habis sampai sekarang, bahwa Nahdlien itu menentukan. Ya, kalau kembali ke capres, Bro, yang ngomong capres ya, udah selesai. Itu semua sudah mendukung Anies. Termasuk kemarin di Jawa Barat. Iya, udah yang artinya apa? FPP 2. Iya. FPP 2, FPP 3 itu. PF2. PF2. FAFP2. Nah, ya. Forum Purnawirawan TNI Polri. Ya, itu yang 300-an lebih ya. Iya. Menyatakan mendukung Anies. Sudah deklarasi mereka. Sudah deklarasi. Nah, saya kemarin kaitkan ya. Kalau untuk Jawa Barat ini bagus banget. Saya jamin akan bisa jurdil. Jadi artinya yang 315 plus itu melototin Jawa Barat yang jumlah penduduknya 49 juta. Dan yang jumlah kabupatennya 25, jumlah kecamatannya itu adalah 625, dan desa 5.957. Di kecamatan itu dari 315 itu, mereka pelototin di situ. Saya melihat dari kecamatan ini. Itu 315 baru deklarasi kok, masih berwarna pink. Iya, arti maksud saya, ini yang deklarasi 315. Tambah menjadi 1.000. 1.000 ini berdiri di kecamatan untuk mengawasi desa. Insya Allah berfungsi semacam Babinsa. Semacam Babinsa. Iya. Aman deh Jawa Barat. Gitu. Artinya kalau, dan dia declare mendukung Anies. Ya, jelas. Berarti Jawa Barat, ya, Bakorsi itu terbantu oleh purnawirawan kolonel ke bawah ini. Iya. Ya. Dari semua angkatan katanya. Iya, TNI Polri itu bukan main. Jadi, nah sehingga polisi RW yang di-create oleh Tito, barangkali ya tanda kutip apa namanya, ini ya bukan Tito. Bukan. Itu kan polisi RW itu kan idenya mantan Kapolda. Oh. Salah, Bro. Salah saya. Mantan Kapolda Metro. Oh, mantan Kapolda Metro. Siapa itu? Iya. Ya, saya lupa namanya. Tapi kan direstui oleh Tito. Enggak juga. Belum tentu. Ini salah sebut lagi gitu. Salah saya ini. Iya. Waduh. Karena yang saya tahu saya itu mantan Fadil Imran. Mantan Kapolda Metro Fadil Imran namanya. Sekarang kan dari Kapolda kan dia berubah. Nah, situ dia punya pemikiran, dibentuklah semacam polisi RW. Oh, iya. Banyak juga protes dari mana-mana gitu loh. Oh gitu. Tapi juga ada hikmahnya ya. Di sini bentuk ini, sini bentuk ini, gitu kan? Iya. Sini bentuk ini, kan gitu kan? Bagus kan? Iya, betul. Ya, kan? Koreksi. Boleh dong dikoreksi. Iya. Abbas Taha juga kan manusia. bukan kepala kalau negara. Yang satu sisi, yang satu ini pengen begini, yang Koalisi Perubahan juga punya strategi kan? Oh iya. Nanti adu strategi. Adu strategi. Cuma yang tidak mau mereka adu gagasan. Oh gitu. Menghindar. Karena yang dilawannya ini adalah orang-orang yang waktunya belum waktu. Karena setara Anies Baswedan itu bagaimana mau gagasan, sekarang pasangan aja belum selesai. Belum selesai. Ya begini kan, kalau mau gagasan itu kan sudah pasangan sudah clear, sudah. Oke, Bib ya. Jadi Jawa Barat selesai kita bahas dengan bukan hanya Jawa Barat, Prof. Saya dengar nih. Mereka akan deklarasi ke seluruh provinsi. Oh, kalau seluruh provinsi akan ada ini, aman sudah pemilu. Nah, kemarin saya bahas dengan Pak Sony ya, salah satu yang hadir itu beliau Laksamana Sony itu hadir di Jawa Barat, ikut menyaksikan juga. Situ juga ada beberapa parti yang hadir ya, acara deklarasi itu. Mereka bilang mereka nih bukan cuma hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia mereka akan kembangkan. Nah, saya berharap mantan Pangdam Siliwangi bangkit dia. Nggak bisa. Secara pemikiran, walaupun dia masih aktif. Pemikiran boleh ya? Jangan dulu. Pemikiran kan belum ditangkap. Kasihan, jangan. Kok kasihan? Lebih baik dia fokus dulu dah. Fokus. Kan gara-gara ngomong kita dia udah digeser. Risiko hidup. Iya, kasihan. Masih banyak yang lain lah. Yang purna-purna kan banyak tuh. Ide-ide cemerlang, punya kemampuan intelektual, punya strategi, juga punya punya pengikutnya cukup banyak. Yang aktif-aktif mendingan fokus aja dah. Ya kan sudah fokus ini kajiannya kan. Secara kuantitatif, ya enggak.
Jawa Barat, insya Allah bisa jurdil. Iya, Karena kalau diamankan oleh kemarin ini. DKI sudah ada sekian ratus Pati TNI Polri itu sudah deklarasi, itu rata-rata jenderal semua, dan itu juga cabangnya di seluruh Indonesia juga ada. Udah mulai lagi di Jawa Barat, entah lagi saya sempat diskusi itu mungkin di seluruh provinsi mereka rencanakan itu. Ya mudah-mudahan Bib ya. Jadi, nah sekarang kita balik sekarang cawapresnya ini. Sebelum balik Prof, kita berikan apresiasi Prof. Kepada Karena LSMP sini, kita ini, Khas Channel ini, kalau ada yang dukung koalisi perubahan itu kita kan makin semangat. Oh iya, kita beri apresiasi kepada forum Forum Purnawirawan TNI Polri Polri yang pendukung Anies, mendeklarasikan mendukung Anies, mendukung koalisi perubahan. Dan habis Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, habis itu mulai ke Indonesia Timur, balik lagi ke Sumatera. Wah, ini demokrasi kita semakin Habib istimewa. menguasai betul ini. Ini kelihatannya saya mengusulkan Habib bisa sebagai jurkam ini di koalisi perubahan. Jurkamnas. Jurkamnas. Tapi dulu zaman 02 Jurkamnasnya rapat sekali habis itu sekarang selesai. saya mau jadi Jurkam Khas ya. Jurkam Khas. Khas Channel. Khas Channel. Okay. lebih konkret tiap hari saya bisa menyampaikan apa namanya ya semacam kritik, ya ada juga sedikit unek-unek, ada juga masukan, ya, ada juga himbauan, apalagi Prof Abbas dengan banyak waktu datang, beberapa jenderal juga sudah datang ke sini, nanti ada lagi pakar-pakar hukum juga mau merapat ke sini. Wah, saya seneng, ada bahkan yang dari jauh nih udah confirm dokter ya, ibu-ibu dia juga mau datang, mau pengen podcast karena apa namanya ya menyalurkan aspirasi ya. Aspirasi tersalurkan bila sudah bincang-bincang di Khas Channel ini, ya tidaknya daripada nyangkut di kepala Prof. Oke. Nah ya kan, sekarang kalau kita dibuka kan enak kan. Baik. Nah sekarang kita balik ke Erik nih. Erik punya dana, mau jadi cawapres, ya. Lah sekarang BUMN tuh tahu nggak Bib? Sudahlah, ini ada pejabat. Dikasih mimpin satu lembaga di BUMN, tidak sukses, pilot malah, tutup. Kemudian diangkat lagi, mimpin yang lain lagi. Ini terjadi nih, Pak Menteri kita ini. Ya memang Prof, kalau ngomong soal Menteri Kabinet sekarang ini, ya kalau boleh katakan tanda kutip amburadul. Ya, contohnya konkret aja, sudah jelas-jelas. Presidennya bilang kalau yang mau cawe-cawe atau mau jadi capres atau cawapres itu cuti, sampai sekarang mereka kan kita udah bahas khusus itu kemarin. Iya, itu supaya mereka cuti. Jangan Abidin ya. Iya, Abidin tuh kampanye atas biaya dinas. Kali kita bahas mungkin belum sampai ke telinga mereka kali ya. Karena kalau makin hari makin dekat, sementara kabinetnya juga perlu bekerja keras karena situasi baik dalam maupun luar negeri ya kan bermasalah, banyak masalah. Seharusnya kan kabinetnya jadi kita teriaklah sama angin, oh angin, sampaikanlah salamku kepada para menteri itu. Jangan terjadi angin yang terjadi di Cina. Oh gitu. Tahu badai yang terjadi, Taipun, hancur itu Beijing. Masya Allah. Nah saya ngeri nanti kalau badai itu datang melanda Indonesia, yaitu badai gerakan massa untuk melakukan perubahan. Kalau itu sudah terjadi, Prof. Itu sudah timbul di mana-mana. Itu banyak sekarang kedaulatan itu sudah tumbuh di mana-mana. Insya Allah dan di Pilpres nanti baru kelihatan. Ya, tapi ada satu ini cacat ini satu kepolisian ini lagi. Masuk pakai sepatu bot kayak peristiwa Tanjung Priok di Masjid Raya di Sumatera Barat. Pakai seragam mereka masuk. Baru-baru ini? Baru-baru saja. Nah, ini salah satu oknum, Prof. Oknum, kita tidak bisa ya oke lah, tapi kita ingin lihat bagaimana Kapolri menyikapi hal tersebut. Wah, kalau ini Kapolri sekarang, Prof, kita acukin jempol, Prof. Iya, kan sudah banyak jempol kita acungin. Oh, gitu ya? Saya mau tahu untuk kasus Sumbarni gimana. Kalau tidak, Sumbarni penduduknya tidak banyak. Kapolri kan pernah menghatikan ada satu kasus, tiba-tiba langsung diproses. Iya, mudah-mudahan ini cepat. Insya Allah. Dan masyarakat, so begini Pak. Senjata orang Minang itu adalah pemikiran. Jadi pertarungan Gauzul Fikri yang dilakukan Yahudi itu
insya Allah masyarakat Minang bisa mengimbangi. Kami punya kader-kader muda, ada Dr. Anton Permana yang juga ditahan belum lama ini, ada Dr. Fikri Bareno, Korlap Lapangan, pemikir ya, dan beberapa lagi ada sekarang bekas wamen, rektor daripada Universitas Yarsi. Masih muda-muda mereka, umur di bawah 70 ya, di bawah 50. Di bawah 45, banyak mereka itu. Jadi mereka melihat ini, gerah mereka. Seperti dulu, zaman dulu itu ada Prof. Munandar, itu saya kenal dekat, psikolog. Ada yang mengambil disertasi doktor, bikin statement, ya. Orang Minang tuh licik. Masya Allah. Sampai rapat di rumah makan, sampai Emil Salim turun. Untung cepat ditengahi. Ya enggak? Respondennya itu preman pasar. Jadi jadi gini Bib, sama juga dengan survei-survei sekarang ini. Surveinya tidak memenuhi kriteria. Untuk survei itu harus ada validasi dulu terhadap apa yang akan ditanyakan. Sebelum itu ada indikatornya. Indikator tuh dari apa? Dari operasional. Kalau survei nggak usah dibahas lagi, Prof. Capek. Bener capek. Udahlah, peta yang sekarang aja. Mereka nggak akan mendengar apapun yang kita bicarakan. Mereka pokoknya jalan terus, survei itu muncul terus, udah itu aja udah. Gitu. Waduh. Karena sudah jadi bisnis kalau saya itu. Jadi bisnis ya nanti. Bisnis, namanya kalau bisnis, sudah perubahan, saya minta nanti supaya lembaga survei ini kredibel, itu harus ditertibkan. Nah, jelas siapa pimpinannya, siapa ahlinya, di mana sumber dayanya dan keahliannya survei dalam bidang anas. Jangan lupa satu yang belum Prof sebut itu. Dari mana sumber dananya itu? Ya, sumber dananya dari mana? Iya, itu perlu kita lihat. Beres nggak nih sumber dananya kan gitu kan? Iyalah, jadi ini saya saya lagi bingung. Ini kok eksponen Anam-Anam belum bicara. Nah, jadi selaku eksponen Anam-Anam nanti saya akan bicara khusus, saya akan panggil mereka yang masih care, terutama masih sehat, karena mesti mereka di atas 70 tahun. Iya, yang eksponen 66 itu kan dulu yang sering bicara kan Fahmi Idris, kan almarhum. Ya, Fahmi Idris sudah meninggal, kemudian yang jadi dubes Eki Syahrudin. Akbar Tanjung yang masih hidup, kemudian Adi Susono sudah meninggal, Surgeng Saryadi, kemudian Muslimin Nasution. Surgeng Saryadi sudah meninggal. Meninggal juga ya. Kemudian Muslimin Nasution masih hidup, Bagirmanan masih hidup. Kemudian, bagaimana mau sepuh baru 83 tahun, Bib. Frospo Amsari aja masih seger tuh, pembina Masyumi, Majelis Syuro kita. Prof, kembali lagi ke peta Capres dan Cawapres. Nah, menurut Prof nih kira-kira yang bakal bersanding nih siapa nih? Apa semacam prediksi ya? Di sini ada Prabowo, di sini ada Anies, di sini ada Ganjar. Ini kalau yang sudah jelas ini kan kalau Prabowo sama Caimin kan masih masih istilahnya dia masih 11-12 ya, masih belum Terus kalau Ganjar juga banyaknya protesnya, kader-kader dalam juga banyaknya protes gitu loh. Yang terus kalau satu lagi nih Anies ya. Nah, kalau Anies saya langsung potong. Kalau Anies tuh kira-kira kalau dia ambil tanda kutip bukan AHY misalnya. Tapi saya cenderung AHY. Tapi kalau bukan AHY, tentu dia akan merapat kepada kubu Nahdien. Kalau kubu Nahdien jelas bukan Yakul dan bukan Caimin. Jadi antara Khofifah sama Jenny. Gitu. Banyak nih Prof yang kepengen dampingin Anies. Iya. Ada Khofifah. Waktu itu katanya digadang-gadang. Habis itu Bu Susi digadang-gadang ya. Yang terkini ini Yeni Wahid gitu. Ya, kalau saya Susi pun sulit. Tapi ini saya memberikan acungan jempol, Prof. Luar biasa nih. Kalau yang kemarin itu kan katanya ada 10 calon ya yang mau dampingin Ganjar. Itu kan yang terang-terangan ngomong mau dampingin itu kan baru Sandi.
Yang lain-lain kan masih malu-malu kucing. Ya karena kucingnya kucing kampung, kucing pasar kali Beb. Ya kan? Nah, Nah, Erik pun katanya mau digadang-gadang sama Prabowo, dia bilang enggak, dia enggak buru-buru, kan gitu kan. Artinya apa? Kalau kita bacaan politik ya, Anies ini jadi rebutan. ya semua ingin merapat ke sana, Nah, malu-malu kucing. Tapi kita kan sudah bahas. enggak, kalau Anies enggak malu-malu kucing, terang-terangan sudah. Gitu. Contoh, Bu Susi dibilang gitu dia happy-happy aja. Karena Yeni Wahid kayaknya enggak gayung bersambut gitu loh. Artinya apa? Mau Ya. gitu. Kalau dulu Khofifah kan tidak ingin maju, tapi sekarang siap maju. Siap maju, tapi nunggu restu katanya. Masih nunggu restu dulu. Nunggu restu. Ya. Dia belum berani nunggu restu apa namanya tokoh Nadiyin. Ya, itu dulu kalau sudah ada restu, dia baru mau maju. Kalau kemarin-kemarin belum komentar kan dia kan. Sekarang sudah ada komentar, masih nunggu restu. Ya, jadi itu satu Anies kan. Nah, sekarang kalau Ganjar, siapa nih? Seandainya ia Ganjar maju, mau tidak mau ya Puan harus. Kalau enggak, Soekarnois ngamuk. Jadi berarti satu dong, satu apa? Satu perahu. Ya satu perahuan sudah cukup kok, 20% lebih. Oh gitu thresholdnya. Jadi Ganjar, Puan. Ya. Apa dibalik Puan Ganjar gitu? Tergantung. Oh tergantung. Ya. Oke. So kalau Ganjar dipakai, sudah selesai nih PDI ya. Ya. Terus yang satu lagi Anies sudah selesai. Udah. Cukup kan? Nah tinggal Prabowo ini kemana nih? 3 lagi kan sisa. Hah? Ya nah. Siapa pendamping Prabowo? Sandi, Erik. Oh bisa Sandi juga ya? Ya walaupun ada utang-utang yang sudah selesai, bisa. Namanya politik. Ya, jadi Erik, Sandi, sama Caimin. Tinggal 3 ini yang sama Prabowo. Sebab kalau saya sebagai kader Soekarnois, tidak rela saya. Terakhir Soekarno itu Puan. Kalau apa namanya Prof sebagai kader Banteng kan, tapi kan Pak kan bukan, Mas Umi. Beda. Iya, ada artinya begini. Betapapun sebagai proklamator saya bangga. Sebagai punya mertua orang Minang, saya bangga. Puan sebagai orang Minang, mudah-mudahan mindset dalam sistem pemikirannya itu berubah Puan ini. Gitu loh. Ya karena tidak bisa kita apa namanya lupakan ya bahwa yang namanya pejabat ya, udah menduduki jabatan tertinggi itu pasti kepengen dinastinya itu tetap aman. Iya betul ya, seperti yang tadi kan lagi diakalin juga. Habib lupa itu yang lagi ada umur urusan dengan MA ya, Gibran pengen ditampilkan dengan MK gitu ya. Ya so MK ini pemberani banget gitu. Pemberani dia. Muhammadiyah aja udah ngomel dia enggak, Firly diperpanjang. Dia jalan terus saja. Dia nggak peduli kok. Ya, so jalannya sudah bagus, on the right tracks menuju jeruji semua. Oh gitu. Kok? Lah, ya karena bekas ketua Japro kan bilang, kita harus berjuang, nanti kita ke penjara semua, harus menang. Saya nggak sebut namanya, ada yang bilang gitu. Jadi mesti menang. Harus menang. Kalau kalah masuk penjara semua. Iya, kan sudah saya bilang di utara Pulau Seribu itu masih ada pulau yang buat mereka ya bisa berzikir, bisa berdoa kembali sesuai ajaran masing-masing. Ya, karena ada kesempatan taubat. Wong di dunia aja remisi berkali-kali kok. Prof sebagai orang pernah dekat dengan 02 ya, mungkin memberikan semacam ya gimana pun juga kan pernah kita satu gerbong ya. Oh ya. Mungkin pernah memberikan semacam apa namanya masukan tak apalah ya, sehingga proses pilpres ini bisa berjalan smooth ya. Apa kira-kira yang Prof sampaikan semacam masukan gitu antara Prabowo ini mungkin sesegera mungkin juga mengambil sikap sehingga gonjang-ganjing ini atau kegaduhan ini tidak berkepanjangan itu, Prof. Ya kalau Pak Prabowo saya sarankan ya dia bisa ambil Susi atau Caimin.
Kalau Caimin kan sudah jelas dari kemarin. Maunya Ya kan begitu. artinya disegerakan. Kalau Susi nggak punya partai, Prof. Ya tetapi ya saya dengar punya dukungan juga dia. Jadi Iya. kalau begitu udahlah. Susi enggak, ya udah dengan Caimin Iya, selesaikan. masalahnya kan kalau Prabowo ini kan tidak punya partainya kan nggak cukup. Enggak cukup. Itu masalahnya. Ya perlu Caimin. Iya, kalau yang Prof bilang tadi masalah PDI itu Puan sama Ganjar bisa itu ya, hitungan detik mereka tok selesai. Ya, tapi kalau ini Prabowo nggak bisa. Dengan Erik juga nggak bisa. Satu-satunya dengan Caimin yang punya jumlah makanya saya bilang cukup. tadi kalau enggak masih kemungkinan kalau dengan Erik masih mungkin karena sudah didukung PAN kan. Ya cuma PAN sudah menyodorkan cuma kan. PAN-nya kan begini. PAN ini kemarin kan sudah rame itu kumpul dengan Anies. Oh. Cuma memang tanda tangannya ada sama Zulhas ini. Iya. Nah, tapi ini yang lagi mereka kejar ini. Jadi fenomena menarik, Bro ya. Fenomena menarik. Luar biasa ya. Iya. Jadi Pilpres ini banyak energi kita ya. Oh banyak. Jadi kita belajar tentang tata negara, kita belajar tentang perilaku organisasi, kita belajar tentang marketing. Jadi di ya. Pilpres ini, Prof, saya hitung-hitung tuh podcast kita udah ratusan, Prof. Viewernya berapa? Bib? Sudah 1 juta lebih. Juta lebih, baru Oh, juta lebih 4 bulan ini. Iya. Ya, tapi yang kita bahas tentang Pilpres ini Luar biasa. luar biasa. Ya dari apa saya beberapa sendiri narasumber. juga walaupun saya pernah jadi dekan sospol gitu deh ya. Banyak ya. Makanya belajar itu tidak pernah berhenti. Belajar kepada yang muda. Maaf, belajar kepada yang tua, belajar ini. Seperti misalnya begini. Untung kita diajarkan harus menghormati 4 mazhab itu. Ya. Kita kan Syafi'i, Ya. Hanafi. Ya. Kalau Habib tahu di Nepal, Himalaya, ya itu mereka itu prosesi sholatnya ada yang beda dengan mazhab Syafi'i. Karena azan lagi setelah sembahyang sunat. Ya. Nah, kalau sembahyang sunat setelah kita azan, itu kan biasanya cuma 2 rakaat ya. Ini sampai 6, 8. Oh. Ya. Nah, itulah. Jadi, tapi kita menghormati. Gitu juga dengan Hambali, Syafi'i, Maliki. Semua. Karena itu memang sudah didoktrin di dalam dunia Islam. Nah, jadi untuk ini pun kita kan sebetulnya sudah NKRI itu sudah ditetapkan. Batas wilayahnya, batas ininya. Mana batas wilayahnya? Batas wilayahnya itu terakhir kita punya yang luas ini itu oleh-oleh dari Pak Waperdam Insinyur Haji Juanda. Ya, dia memperjuangkan akhirnya kita punya batas laut sehingga kita menjadi termasuk negara kepulauan dan laut yang besar. Ini yang kacau beliau oleh Luhut ini. Oke? Nah, kemudian yang kedua, bahwa di dalam perjalanannya kita harus memaintain ini yang harus kita tanamkan di dalam dunia pendidikan. Jadi mendidik anak bangsa ini cinta tanah air, mempunyai rasa sense of, ya. Jadi sense of itu ditanamkan, cinta tanah air, cinta Pancasila, cinta agama, kemudian terapkan lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agama untuk sejauh yang telah disahkan oleh negara. Begitu, Bib. Kemudian jangan lupa mensejahterakan kehidupan bangsa. Apa yang dikatakan sejahtera? Sejahtera itu bukan 0,02% menguasai aset nasional. Kemudian yang sisanya separuh itu dibagi 280 juta. Dalam Indonesia ada lagi elit kelas 1, kelas 2 gitu. Akhirnya majority adalah mereka yang makan aking, susah makan, susah ini. Kembali lagi ke capres cawapres. Iya, nah capres Itu balik kan tadi lagi. belum selesai, Bro. Kan sudah, Anies sudah. Anies kan kita sudah clear Iya, ya. tinggal yang masih belum ini kan Prabowo sudah, Caimin Prabowo. lah. Oh, itu udah clear ya. Nah, Jadi kita Ya. berharap biar cepat iya, selesai. nah, Ganjar, Puan, Ganjar Puan. udah Udah itu aja ya. gitu aja. Biar udah. cepat-cepat kibar ya.
Iya. Dalam waktu segera kita kan berharap kemarin. Nah, cuma sekarang pertarungannya adalah antara Caimin dan PAN. Antara Caimin dan Erik. So Erik punya kursi juga yang di-endorse oleh PAN kan Ya, begitu. betul. Nah, kita lihatlah nanti. Tapi Prabowo paham dia perlu dukungan umat. Ya. Lah umat tuh adanya Iya, makanya kan kalau bukan di PAN. paling cantik itu paling bagus ya, kembali ke perjanjian sudah setahun lebih tadi ya. Ya. Itu. Ya ini dampak daripada threshold ya. Ya. Threshold 20% sehingga bikin apa namanya? Iya, ini kan gawenya Bu Mega ini supaya PSBB tidak masuk di bawah 20%. Malah bukan main Allah memberikan Macam-macam. lagi. Bukan cuma Bu Mega, Bro. Waktu itu banyak. Ya. Banyak yang punya kepentingan tuh. Ya. Untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga sesuatu dipaksakan gitu loh. Tapi ya akibatnya seperti ini. Mereka sendiri yang merasakan kan. Oke, Dit. Nah, kita barangkali sementara petanya itu bergerakan luar biasa. Nah, kita dengar kabar 10 Agustus buruh bergerak yang jalan kaki dari Bandung sudah sampai. Oh ya? Iya, sudah sampai di Jakarta kemarin. Kemudian ini hari mereka berkumpul dan saya dengar ada catatan itu ada di nggak tahu hoak atau apa, tapi Pak Presiden tidak berada di tempat. Gitu. Ya. Ya, Nah, mudah-mudahan. Bagi saya yang penting pemilu tidak terganggu, pilpres tidak terganggu. Ya, suara rakyat itu disampaikan di forum hari ini ya. Ya. Forum 10 Agustus itu suara buruh ya, suara rakyat yang memang menjadi suatu ya hak ya. Oh, hak. Jadi bagus disampaikan, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan ya. Ya, supaya jangan terjadi hal ini dan kemudian dengan legowo ya Pak Jokowi mundur lah. Ya, kalau itu nanti apa namanya kembali lagi ke nawaitunya tadi. Kalau demi bangsa dan negara sudah semacam kehendak rakyat ya, saya yakin apa namanya apa yang kehendak rakyat itu yang akan terjadi ya, insya Allah ya, dengan segala macam ikhtiar rakyat ya, ikhtiar dari segala macam apa namanya, ada ide politik, ada segala macam usaha untuk bagaimana peduli pada bangsa dan negara. Ya. Nggak ada, kalau saya lihat nggak tujuan lain. Bagaimana bangsa dan negara ini bisa diurus dengan baik, karena menjelang pilpres ini banyak sekali kepentingan di situ ya. Gitu. Oke, Bib. Baik, Prof. Ya. Bisik-bisik kenegaraan ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan topik yang lebih hangat. Kita berharap di topik berikutnya suasana sudah adem ayem insya Allah. Tapi tetap banyak ide-ide yang kita harus sampaikan. Ya, makasih. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.